Viroke Reality World. Jadi di kesempatan ini atau di video ini tuh Om mau sedikit cerita atau membuat sub playlist baru, yaitu cerita horor di atas kasur atau cerita di atas kasur. Ya, cerita kali ini tuh mungkin sudah agak sedikit lama ya. Cerita ini berlangsung sekitar tahun 2018 atau 2019, Om agak sedikit lupa. Jadi kalau misalnya kalian kenal Om atau ada di lingkungan atau di circle pertemanan Om ya, misalnya udah kenal lama, kalian itu pasti ngerti kalau misalnya Om itu punya hobi yang sedikit aneh. Ya mungkin bukan sedikit tapi memang aneh gitu ya. Nah, Om itu suka kalau misalnya lagi bosen, lagi suntuk, butuh waktu buat sendiri macam introvert, ya udahlah pengen sendiri. Itu tuh kadang Om menghabiskan waktu itu tuh buat atau suka hobi nginep di hotel. Ya nginep di hotel bukan dalam arti negatif ya, nginep di hotel dalam arti mengurangi rasa gabut aja. Jadi hotel yang Om nginep itu biasanya nggak mesti di luar kota. Meskipun sama-sama di Semarang gitu, Om ya juga kalau lagi butuh waktu sendiri, bosen banget, me time gitu juga kadang tidur di hotel-hotel di Semarang. Meskipun deket sama rumah atau jauh sama rumah dalam satu lingkup satu kota Semarang itu, entah kenapa suka banget tidur sendiri di hotel. Nah, cerita kali ini tuh agak sedikit nyeremin ya kejadian di hotel. Jadi hotelnya ini nggak bakal Om sebutin, tapi kalau misalnya kalian sudah tahu jangan tulis di komen ya. Nanti kalian bisa dapat itu apa, tuntutan pencemaran nama baik. Kalau tahu kalau misalnya kalian tahu ya udah diem aja atau lewat PM aja gitu. Waktu itu malam-malam sekitar jam 7 malam, Om datang ke suatu hotel di Semarang ya. Hotel tuh kalau misalnya ke hotel, nginep hotel tuh Om agak milih kamarnya itu lebih yang lantai-lantai tinggi. Kalau semakin ada lantai tinggi, semakin paling atas itu semakin bagus atau semakin nikmat ya. Entah kenapa, karena suka ngeliatin pemandangan kota atau pemandangan di luar, atau kalau jendelanya dibuka gitu kan sepoi-sepoi. Nah waktu itu malam itu Om datang ke sebuah hotel di Semarang, langsung ke resepsionis ya, minta booking kamar yang paling atas dan dilalah itu dikasih sama resepsionisnya itu ya, ting dikasih kunci kan, yang ternyata itu kamarnya ada di bagian pojok lantai paling atas. Kalau nggak salah itu lantai berapa ya, 8, 9 atau 6 gitu, lupa lantainya ada berapa, lupa, pokoknya paling atas. Nah ya seperti biasa Om kan nggak curiga apa-apa, langsung aja masuk ke kamar, ting. Hal pertama yang Om lakuin di hotel itu biasanya kalau lagi gabut adalah mandi. Langsung plus masuk kamar mandi, menikmati air panas yang banyak. Kalau misalnya kalian lihat video Om yang dulu tuh tahun 2017 yang nggak sempat hilang di harddisk filenya itu suka banget mandi air panas ya. Mandi air panas itu di hotel kan airnya unlimited gitu. Kita sudah bayar jadi dipuas-puasin, puas-puasin sekalian, dihabisin sekalian airnya yang banyak. Itu kalau Om itu kan misalnya kalian juga kenal Om kan, Om ini mandinya lama, sekitar setengah jam sampai 1 jam. Nah itu 1 jam mandi di hotel pakai air panas, menikmati banget suasananya. Enak banget. Setelah selesai ya, itu kan karena sudah malam dan capek juga menikmati di hotel, keluar leyeh-leyeh di atas kasur, nonton TV gitu kan, dari jam 7, jam 8 sampai malam, sampai jam berapa ya, jam 1, jam 2an gitu, subuh gitu. Kadang kalau di hotel gitu tuh kadang Om tidur, dan kadang ya sampai pagi begadang terus baru tidurnya pagi atau siang, baru check out di siangnya itu, kalau waktu-waktu mepet gitu ya. Nah waktu itu waktu nonton TV atau nonton anime ya, Om bawa HP, terus HP diisi anime gitu. Waktu itu nonton, kalau nggak salah, Tensei Shitara Slime itu, When I Reincarnated as Slime, tahun 2000 berapa itu ya. Ya pokoknya waktu ada slime itu episode 1, nonton di situ, kayak nonton maraton gitu kan, dari season 1 episode 1 sampai episode selesai, nonton maraton gitu.
pagi-pagi jam 1 atau jam 2 itu rasanya kayak tiba-tiba itu kayak di luar itu rame, kayak ada orang pasangan gitu toh, ada pacaran gitu sama om-om sama cewek gitu atau gimana suaranya. Ini om nggak ngecek keluar, ini suaranya kayak rame banget gitu. Tiba-tiba ada yang datang terus ngobrol-ngobrol kayak rayu-rayuan dan ngobrol segala macam, suara kenceng gitu. Nggak cuma satu orang, itu kayak ada 4 orang grup gitu di kamar depan seberang om dan kamar sebelahnya lagi itu kerasa rame banget, kayak ada acara kumpul-kumpul makan pizza atau nobar gitu lah, rame gitu tiba-tiba jam 1 malam. Ya om mikir kan itu cuma kayak orang sekedar pulang dari rekreasi wisata di Semarang terus pulang masuk hotel masih kumpul-kumpul rame gitu kan sama teman-teman gitu. Nah ya udah biarin aja toh, om juga kerasa biasa aja karena nggak terlalu apa namanya ya, nggak terlalu peduli sama waktu siang malam itu bodo amat gitu lah, dan nggak terlalu ganggu, cuma agak sedikit ganggu. Terus om kembali nonton slime lagi ya, episode anggap aja 6, 7, 8. Terus tiba-tiba jam 2:30-an itu kayak ada tiba-tiba kayak om bapak-bapak om itu tua berjenggot, suara ya mungkin ya dari karakteristik suaranya om menilai kurang lebih kayak gitu. Itu tuh kayak ada ngangkat telepon. Halo, ya saya lagi di sini, di kamar sini. Ini lagi di depan aja sih. Saya nginep hari sini. Saya nginep di Semarang ini sampai hari ini. Beberapa hari, bla bla bla. Ngomong gitulah, ngeremeng gitu, suaranya gede, cepol kayak gini sambil ngobrol banter gitu, kenceng banget itu suaranya. Nah di sini om agak mulai sedikit keganggu ya, karena yang om rasa itu ngobrolnya kalau di luar atau di teras gitu kan nggak masalah. Ini tuh persis berdiri di depan kamar om ya, persis di depan pintu nelpon sambil ngobrol gitu. Ngobrolnya suaranya kayak gitu tadi, dan kayak agak sedikit ngebas, aduh merinding anjing, sedikit ngebasnya suaranya kayak suara bapak-bapak yang tebel, ngebas itu kayak macam suaranya siapa ya, suara yang ngebas gitulah pokoknya, kayak terok tapi waktu setelah angkat gitu. Nah dari situ kayak waktu pertama kan om gak keganggu gitu ya, tapi waktu bapak-bapak nelpon ini kayak keganggu. Kok nelpon kok edan apa piye, orang ini edan apa piye kok nelpon kencengnya kayak gitu jam 2, setengah 3 gitu di depan kamar orang gitu. Terus langsung om keluar naruh HP sebentar mau keluar, tiba-tiba suaranya hilang, kayak yo wis kayak selesai gitu nih setelah nelpon. Baru berdiri di atas kasur mau keluar, mau nyamperin, mau miso sama orang itu, ternyata sudah selesai. Ya udahlah ya, kalau sudah selesai ya udah lanjut nonton slime lagi, kan kurang lebih kayak gitu. Setelah nonton slime lagi tidur di atas kasur PW itu sampai sekitar jam 3 lebih, jam 3:15 atau jam 3:14an gitu. Tiba-tiba tuh sepi ya, yang awalnya itu rame tiba-tiba sepinya tuh kayak bener-bener sepi, kayak kita nggak ngerasa. Kalian tuh pernah ngerasa gini nggak, kalau misalnya kita biasa di kamar sendirian sepi biasa ya normal, tapi tiba-tiba ada kerasa kayak sepinya itu sepi, bener-bener sepi, kayak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, bener-bener sepi, kerasa tiba-tiba ting, kayak kalian dengar suara nging. Setelah itu tuh kayak kerasa bener-bener sepi, kayak hampa gitu. Pernah nggak kayak kalian ngerasa kayak gitu? Nah itu om langsung sedikit kayak deg-degan, tiba-tiba deg-degan, deg gitu kan. Terus bingung kenapa nih kok tiba-tiba kayak gini. Tiba-tiba di depan kamar om itu ya kayak kedengar nggak suara anak kecil lari-lari behind you, look. gitu, kayak SpongeBob sama Patrick ketemu lari-lari. Anak kecil cewek 2 atau 3 orang gitu lari-lari di lorong, teriak-teriak manggil temannya, ini mami sini, ayo kita main, kita kesini. Terus itu kayak setelah itu om langsung, wah ini deg-degan lagi nih, gemeteran kalau inget kayak gini nih, gemeter tangan rasanya nggak
kayak mami main yuk main mami ini ya noni apa adik mau main noni mau main kayak gitu teriak-teriak gitu. Seketika om langsung hah mau main, mana ada anak kecil jam segini mau main gitu kan. Ya ini juga sudah jam berapa, terus dari situ om kayak ya udah mungkin itu kayak cuma barusan dari luar kota juga pulang, ya wis lah. Agak merinding sih mau keluar, agak merinding tapi ya sudahlah. Terus sampai luar, waktu kan penasaran waktu itu pengen nginceng tak buka, keluar buka pintu cekrek ngehek gitu kan. Waktu lihat keluar tuh kosong, nggak ada orang. Kanan kiri itu ya kayak lorong biasa, lorong ya karena nggak ada orang sih mungkin ya, atau sudah pada tidur. Kayak lorong kamar depan tuh biasa kayak ada gantungan biasa dan segala macam. Lorong ya lumayan terang gitu meskipun nggak terang-terang banget. Udah sampai situ sudah ngantuk kan, jam 3:30 itu sudah capek, sudah ngantuk, nonton Slime pun juga kayak nggak kuat. Ya udahlah, tak pikir ya udahlah paling itu memang rombongan wisata dari luar kota yang wisata di Semarang apa bi. Terus sambil tidur tuh agak nggak tenang, ini bener nggak sih kok anak kecil jam 3:30 pagi kayak gitu. Jam 3:30 lah ya kurang lebih segini itu pagi. Apa iya ada anak kecil umur 5-4 tahunan balita gitu lari-lari di jam segitu buat seneng-seneng. Nah kan agak nggak mungkin tidur tuh, kayak rasanya nggak tenang. Terus ya begitulah, meskipun tidur rasanya nggak tenang, deg-degan sama sekali dan segala macem. Itu kayak rasanya ya udahlah, karena sudah capek banget, sudah ngantuk slime dan sudah nonton slime segala, sampai bener-bener kita kalau nonton anime itu kan sampai ngantuk banget, alerginya ya udah tinggal tidur, males bisa tidur. Nah waktu cerita gitu om badannya tiba-tiba panas dan merinding gini. Nah terus paginya om itu lelah bangun pagi gitu, pagi sekitar jam berapa ya, jam 6 jam 7-an ya, 6-7-an gitu kan pagi, bangun buat breakfast. Nah waktu bangun paginya itu tuh kayak gimana ya, biasa aja kayak bener-bener bangun pagi gitu, kayak kebangun sendiri karena kencing. Terus dilelah waktu itu lupa tutup gorden kan, jadi lupa tutup gorden, sinar matahari langsung masuk, silau gitu ya. Karena silau otomatis bangun dan kencing ke kamar mandi. Terus turun lah om buat makan breakfast di lantai 1 kalau nggak salah, lantai 1 turun ting. Terus turun lagi setelah breakfast om turun ke resepsionis. Lihat, wah berarti beneran ini, soalnya setelah breakfast selesai om turun ke resepsionis. Kalian cuma pengen lihat jalan-jalan, ngambil suasana, lihat suasana kayak gitu loh, lihat suasana jalan-jalan kayak gitu. Dan dialah memang bener di bawah itu kan banyak orang kayak ibu-ibu, bapak-bapak packing sama beberapa bayi yang digendong itu packing gitu. Terus mau pergi pagi-pagi banget, jam 8-an pagi ini ya, jam 8-an pagi ya sudah mau pergi. Ya udahlah, mungkin berarti beneran bapak-bapak ini. Terus setelah rombongan bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil itu pergi, om ke resepsionis. Dan dilalah tuh resepsionisnya juga orangnya ramah gitu loh. Pagi mas, oh iya mbak, gimana gini. Terus om kayak sedikit curhat, wah itu rombongannya itu tidurnya di sebelah kamarku pak itu mbak, kok rame banget tadi malam tuh, mereka pulang jam berapa. Jadi pagi itu setelah lihat bapak-bapak rombongan itu, om curhatlah ke resepsionis. Mbak resepsionisnya lah juga grab ya, atau ramah gitu orangnya ya, cerita, mbak ini rombongan ini dari mana sih mbak, dari luar kota apa gimana, kok kelihatannya rame banget, seru banget gitu loh, sama sekeluarga rame banget, seru banget. Oh iya mas, mbak ya jawab, oh iya mas, ini dari luar kota, rombongan kemarin 2 hari nginep sini. Oh pantesan, kok kemarin tadi malam itu waktu malam-malam jam subuh gitu kok rasanya rame banget, ternyata bapak-bapaknya ini toh. Dan setelah om cerita gitu tuh mbaknya kayak penasaran gitu kan, tanya kepo-kepo, loh masnya itu emang di lantai berapa sih, tidur di lantai berapa. Saya biasa tuh mbak di lantai paling atas ya, ramah-tamah gitu kan, lantai paling atas kan paling asik hotel tuh lantai atas, bisa ngeliat pemandangan gitu kan mbak.
Terus mbaknya ngeliat sama kayak muka, oh, kayak kaget gitu loh. Hah, lantai di paling atas mas? Terus ya om biasa aja, oh mbak iya paling atas. Lantai berapa lupa ya, 6 apa 9 gitu. Iya mbak biasa di lantai paling atas, paling enak lah pokoknya. Tuh, masa tuh mas, ini kartunya bapaknya, sebentar ya tak cekin dulu. Ini kartunya bapaknya tuh nggak di lantai paling atas tuh mas. Suara apa itu? Anjing. Suara apa itu? Caco. Nah itu tuh, mbaknya bilang nggak di lantai paling atas, maksudnya cuma di lantai 2 kok ini kartunya. Tuh, masuk tuh mbak. Nah itu yang di lantai paling atas kemarin ada siapa aja kok, rame banget ya mbak ya, subuh-subuh itu kayak ada orang rame-rame gerombolan gitu, bapak-bapak ibu-ibu, kayak ada bapak-bapak ibu-ibu, anak muda juga, ada anak kecilnya segala. Tuh, sebentar tak cekin ya mas ya, tak liatin di sini ya. Nah setelah itu mbaknya kayak buka komputer kan, dicek gitu sambil lihat, terus sambil mukanya kayak takut-takut gitu loh. Tapi mbak nopo mbak rame tuh mbak, nih dhuwur ki rame toh, di atas tuh rame toh mbak. Terus loh mas, ini yang paling tidur di lantai paling atas tuh cuma masnya aja loh. Nggak mungkin mas, nggak mungkin rame kayak gitu. Terus aku kayak, hah, masa lo mbak? Sebenarnya mbak, ngomong wingi tadi malam itu kan rame banget toh, ada anak kecil kayak rombongan bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda gitu, sama om-om sing suaranya gede, anak kecil juga kayak balita gitu. Oh mas, beneran mas, ini beneran nih loh, di lantai paling atas ya, di lantai paling atas itu sama di lantai di bawahnya masnya itu nggak ada. Dan ini yang masnya itu tidur di lantai paling atas nih kan ya, yang di pojok itu kan. Oh mbak, iya saya di paling pojok. Loh tenang loh mas, ini nggak ada orangnya sama sekali loh, di lantai paling atas sama lantai di bawahnya itu nggak ada orang sama sekali yang check in di situ loh. Kayak, hah, sengenah mbak, tenane mbak, sengenah, Allah joguyon lah mbak, guyon nih. Terus ya kayak mbaknya dari situ ya kayak dibawa santai aja, sampai ngakak-ngakak gitu kan. Terus kayak, aduh janco, untungnya itu udah agak siang ya kan, setelah jam breakfast itu jam 9-an siang, om harus naik lagi buat packing, buat mandi, buat pulang gitu kan. Wah itu rasanya kayak naik sendirian tuh kampret tuh, bener-bener penasaran kan. Terus naik di lantai atas, paling atas, turun satu itu ngecek apa iya beneran kosong gitu kan. Tak lihat om bus itu, lihat-lihat jalan-jalan di lorong, tapi iya beneran kosong, ini nggak ada orang sama sekali. Pintunya tuh kan kayak pintu hotel udah kayak centelan itu kan, biasa reserve atau do not disturb. Nah, itu tuh kayak berasa kayak belum ada yang nempati sama sekali. Di lantai di bawahnya itu om jalan juga sepi banget gitu, hening, kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan. Terus om langsung naik lagi balik ke kamar buat mandi, packing dan segala macam. Jalan-jalan di lorong juga rasanya, wah iya bener di sini nggak ada kayak tanda-tanda kehidupan sama sekali, beneran kosong gitu kamarnya, lorongnya. Wah kampret. Dari situ kayak om langsung balik kamar, mandi pun rasanya nggak tenang kan, cepet-cepet langsung mandi. Biasanya mandi 1 jam, nikmatin air panas meskipun beberapa kali di hotel gitu kan. Nah itu tuh mandi kayak cuma 5-10 menit. Wah bener-bener kayak cepet-cepet mandi, nggak tenang, cepet-cepet packing, dan belum jamnya check out, belum menikmati apa-apa, sudah langsung pulang. Wah tinggal pulang mbak, check out. Nah setelah kejadian itu tuh kayak sampai sekarang ini 2021 ini tuh kayak, oh sekarang nggak pernah sama sekali buat nginep di hotel sendirian, check in sendirian, apalagi buat kayak tidur di kamar paling atas gitu kan. Nggak tahu, pasti kayak ada trauma tersendiri gitu loh. Setiap mau tidur di hotel itu rasanya, alah kalau nggak penting banget gak usah, kalau nggak penting banget gak usah. Terus selalu tanyain dulu, ini beneran ada orang nggak di samping kiri kanannya tuh ada orang atau enggak, kayak gitu. Aduh bener-bener trauma banget ini sampai sekarang ini om. Sekarang kalau misalnya tidur di hotel rasanya mending gak usah, kalau sendiri mending gak usah. Kalau ada temennya mungkin baru mau, tapi kalau sendiri ya nggak usah. Dulu tuh paling anti kalau tidur di hotel ada temennya sekamar gitu, dulu paling anti. Sekarang rasanya aduh ya nggak apa-apa lah, daripada ngalami pengalaman kayak gitu lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Ini horror story sebelum tidur di atas kasur ya. Semoga cerita ini juga menghibur kalian. Thank you for watching. See you in the next video.
Selur. Johnny.